kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu karena peserta didik sudah memahami setiap langkah yang harus dilakukan untuk mencari nilai rata-rata, sehingga tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, peserta didik masih dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang kuat terhadap materi, sehingga mampu mengimplementasikan konsep tersebut tanpa melihat urutan. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Metode pembelajaran yang berbasis masalah dapat diterapkan pada berbagai konteks, seperti kemampuan literasi matematis, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan belajar sains. Kegiatan belajar tersebut sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik mampu membangun pemahaman melalui berbagai kegiatan yang sudah dilalui. Menurut Piaget, pemahaman akan semakin dalam dan kuat apabila selalu diberikan pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran di atas, yaitu pemberian latihan soal. Karena peserta didik sudah diberikan materi, urutan langkah-langkah penyelesaian, serta penggunaan langkah-langkah penyelesaian dalam soal oleh guru, maka peserta didik dapat terbiasa dan memiliki pemahaman yang kuat sehingga mampu menyelesaikan soal yang sama tanpa melihat urutan langkah-langkah pengerjaan soal. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi, Rani sebagai guru harus menciptakan proses pembelajaran menggunakan tanda-tanda atau simbol atau objek fisik secara konkret di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media tersebut akan merangsang atau menstimulus kemampuan anak dalam mengingat bilangan, sehingga anak dapat berhitung dengan lancar. Setelah anak sudah memahami bilangan, maka Rani harus terus untuk mengasah kemampuan berhitung dengan pengulangan dan praktik berhitung secara rutin agar menguatkan pemahaman mereka. Rani juga bisa menciptakan model pembelajaran yang juga menyenangkan dengan menciptakan permainan matematika sederhana yang bertujuan agar siswa menghafal bilangan hingga akhirnya siswa dapat berhitung dengan lancar. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang disarankan dilakukan untuk membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran, objek fisik atau simbol di lingkungan sekitar sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Karena secara tidak langsung, anak-anak dihadapkan dengan masalah di situasi nyata pada lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 7 tahun. Pada usia tersebut termasuk dalam tahap pra-operasional. Pada tahap ini itu terdapat pada teori perkembangan kognitif.
Tahap pra-operasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Pak Made sudah sesuai, yaitu dengan mengaitkan contoh teks deskripsi dengan kebudayaan khas Bali, misalnya tentang pantai dan makanannya, di mana Pak Made sudah terlebih dahulu memahami latar belakang dari siswanya secara keseluruhan, kemudian menyampaikan materi sesuai dengan lingkungan siswa, sehingga siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalamannya. Selain itu, dari contoh yang diberikan Pak Made, siswa dapat menjadi lebih mudah memahami materi teks deskripsi. Selanjutnya adalah prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut, serta elaborasikan jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, dalam kasus tersebut, Pak Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, bahwa pengetahuan baru siswa dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Pada kasus tersebut, Pak Made memberikan contoh kebudayaan Bali yang dapat menarik minat dan antusias siswa untuk belajar serta siswa menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran. Selain itu, siswa menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran karena dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.